Ini saya lanjutkan dengan topik clustering ya. Ini materinya sudah saya share di Google Classroom. Nanti lihat lagi sebentar. Saya share screen dulu ya. Materinya. Kelihatan ya? Iya Pak, terlihat. Untuk yang yang slide ini saya ambil nanti pengantarnya ya, pengantarnya. Jadi saya langsung setelah itu nanti yang contoh clusteringnya seperti yang juga saya share juga di Classroom. Jadi mungkin ini sebentar. Jadi yang pertama adalah tentang clustering. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, mungkin juga saya sampaikan bahwa clustering itu adalah unsupervised learning ya. Unsupervised learning itu artinya pengelompokan model pembelajaran data yang tidak terawasi atau tidak ada contohnya. Ya. Seperti yang sudah diketahui kemarin sebelum UTS adalah klasifikasi. Klasifikasi itu adalah supervise, ada contohnya ya, seperti di misalnya sebentar di ID3 itu datanya sudah ada labelnya dulu. Nah, label itu adalah sebagai pemandunya atau contohnya. Ya. Nah, di clustering nggak ada. Jadi clustering maupun klasifikasi sama-sama melakukan pengelompokan data, tapi kalau di clustering tidak ada pemandunya. Tidak ada pemandunya sama sekali. Langsung mengelompok. Nah, mungkin yang pernah saya contohkan yang sederhananya adalah kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 3 angkatan 18, 19, dan 20 misalnya. Kalau yang namanya supervised learning, yaitu klasifikasi, maka ada contohnya di depan untuk mengelompok. Mungkin misalnya saya ngasih ini supaya tiap angkatan ada satu mahasiswa yang maju ke depan. Paling kiri misalnya 18, tengah 19, kanan 20, angkatan 20. Nah, kemudian ada permintaan atau perintahnya adalah mengelompoklah berdasarkan angkatan. Nah, yang di depan itu contohnya. Yang masih duduk tinggal mengelompok berdasarkan contoh yang di depan. Nah, itu klasifikasi itu seperti itu. Jadi mengelompok sesuai dengan contoh. Nah, kalau clustering nggak ada contohnya. Jadi semuanya masih duduk di dalam masih duduk ya, semua langsung dikasih perintah silakan mengelompok berdasarkan angkatan, maka dia akan langsung mengelompok. Makanya kadang-kadang juga kalau clustering bisa saja duduknya salah karena pada saat mengelompok ada ribut gitu ya, karena nggak ada contohnya, jadi masing-masing bisa seperti itu. Nah, itu cluster analisis atau clustering itu seperti itu ya. Makanya dia akan seperti yang terlihat di gambar ini ya, pengelompokannya seperti ini. Nah, pengelompokannya kalau clustering itu adalah berdasarkan jarak biasanya, jarak atau kemiripan data ya, jarak atau kemiripan data. Nah, untuk melihat jaraknya itu berarti untuk melakukan clustering setiap objek itu harus berupa titik paling tidak ya, supaya bisa diukur antar titiknya ini seperti ini ya. Yang dekat-dekat ini satu kelompok, yang merah, yang jingga, yang ungu, dan yang biru ini mengelompok satu-satu karena kedekatan jarak itu.
Nah, clustering seperti ini ya. Tapi dalam implementasinya memang ada hal-hal yang bukan titik, seperti misalnya kata, gambar. Nah, kalau gambar bisa dibuat vektornya ya, matriksnya, vektornya dibuat titik sehingga setiap objek titiknya itu bisa diukur. Nah, kalau kata-kata dan kata biasa juga nanti akan dibuat titik. Tiap kata akan menjadi titik sehingga jarak antar kata itu akan menentukan pengklasterannya atau klasternya. Nah, itu seperti itu. Ya, nanti pada waktu text mining akan diketahui cara membuat titiknya untuk ini adalah beberapa aplikasi atau penggunaan clustering, melakukan clustering. Seperti yang tadi adalah pengelompokan dokumen, ya. Pengelompokan dokumen, kemudian meringkas untuk dari sesuatu yang rinci menjadi berkelompok atau menjadi lebih besar ininya ya, seperti ini. Nah, ini bukan kalau Indonesia ya mungkin menjadi kota ini, kota Bandung ada di Jawa Barat itu, Bandung, Cirebon, Sukabumi itu mengelompok ke Jawa Barat, Solo, kemudian Pekalongan, Semarang mengelompok ke Jawa Tengah, itu juga menggunakan clustering. Nah ini ya bedanya yang tadi saya sebutkan, yang bukan clustering. Klasifikasi ya itu ada labelnya, jadi untuk mengkelaskan sudah ada labelnya, tinggal menyesuaikan sesuai dengan labelnya. Segmentasi itu adalah pengelompokan yang sederhana, tidak berdasarkan algoritma tertentu, misalnya berdasarkan urutan abjad gitu, atau berdasarkan abjad, berdasarkan nama belakang dan sebagainya. Query juga enggak ya, melakukan query, pengelompokan dengan query seperti yang di basis data menggunakan group by, itu bukan string, itu pengelompokan. Sebentar. Nah, ini ide clustering. Ini juga nanti yang membedakan dengan klasifikasi. Ya, misalnya ini data yang pertama, ada titik-titik hitam ini. Ini bisa di cluster berapa banyak cluster ini? Bisa saja 2 cluster seperti ini. Bisa menjadi 6 cluster, bisa 4 cluster. Ya, sesuai dengan kebutuhan mungkin. Nah, ini yang membedakan dengan klasifikasi. Kalau pengelompokan menggunakan klasifikasi itu sudah pasti. Kelompokan sebanyak 5 kelompok, karena labelnya ada 5. 2 kelompok, labelnya ada 2. Nah, kalau clustering bisa ambigu. Satu data, bukan satu data, satu kelompok, satu kumpulan data itu yang terdiri atas beberapa objek, itu bisa mengelompok bermacam-macam kelompok seperti ini. Ya, tergantung nanti ininya kebutuhannya seperti apa. Jadi nggak seperti klasifikasi yang sudah pasti kalau 2 kelompok, 2 label ya 2 kelompok, 3 label 3 kelompok gitu. Kalau ini nggak, bisa bermacam-macam. Jenis clustering ada partisional dan hierarkikal. Ya. Kalau partisional itu tidak ada data cluster yang overlap. Satu data pasti masuk ke satu cluster gitu. Ya, tidak ada satu data masuk ke lebih dari satu cluster. Satu data pasti satu cluster atau satu kelompok, itu partisional. Tapi bisa juga hierarkikal. Ya.
kalau hierarkikal, satu data bisa masuk lebih dari satu klaster, gitu, lebih dari satu kelompok. Nah, ini contoh yang partisional clustering, pengklasteran berdasarkan partisi. Ini jelas ini data seperti ini, kelompoknya misalnya 2 kelompok. Nah, ini seperti kanan. Ya, kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua sendiri-sendiri. Setiap titik itu kita ada yang masuk ke 2 kelompok. Yang bawahnya juga partisional clustering ya, menjadi 1 kelompok saja. Itu, jadi tidak mungkin satu titik atau satu objek berada pada 2 klaster atau 2 kelompok. Ya, nah, hierarkikal bisa partisional, bisa tidak itu. Jadi maksudnya hierarkikal itu biasanya satu titik atau satu objek bisa masuk ke lebih dari 1 klaster biasanya. Seringnya seperti itu. Contohnya ini ya, yang menggunakan dendrogram seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya. Ada klaster yang paling dalam, kemudian yang gambar atas ya, klaster yang tengah dan klaster yang secara keseluruhan. P2 itu masuk 3 klaster. Ya, klaster terdalam, klaster tengah, dan klaster semuanya. Ya. P4 masuk 2 klaster, klaster yang tengah-tengah dan klaster yang besar. Tuh. Nah, ini hierarkikal seperti ini. Yang ini juga, ini ada 3 klaster kan, klaster yang diisi P1, P2, klaster yang diisi P3, P4, dan klaster secara keseluruhan. Nah, P1 masuk 2 klaster, klaster yang diisi dengan P2 dan klaster yang secara keseluruhan. Nah, ini hierarchical clustering. Ini beberapa pengelompokan selain menggunakan partisional dan hierarkikal ya, ada eksklusif, non-eksklusif, fasi, non-fasi, parsial dan komplit, heterogenus dan homogenus gitu ya. Jadi, nah ini beberapa contoh algoritma pengklasteran, pengelompokan dengan clustering. Yang paling populer memang yang paling atas adalah K-means. Dengan berbagai variannya, memang ada banyak variasi dari K-means, seperti misalnya K-means plus dan sebagainya. Ada hierarchical clustering, ada density-based clustering. Nah, ini akan saya paparkan yang K-means dan hierarchical clustering ya. Ini langkah di K-means clustering ya. Jadi langkahnya adalah karena kami termasuk partitional clustering. Pada saat membuat atau menjalankan sebuah K-means clustering, itu ada sebuah titik yang dinamakan centroid. Centroid ini adalah titik pusat dari data itu. Datanya sudah berupa titik ya, semuanya sudah dititikkan. Kalau tadinya kata, tadinya data terstruktur, semua sudah dibuat titik. Jadi tidak ada yang tidak titik, semua titik. Nah, dari titik itu, kita buat mau berapa kelompok. K-means K-nya itu adalah jumlah klasternya. Kalau mau dibuat 3 klaster, 3 means clustering, ya 3 means, maka kita menentukan 3 titik pusat atau 3 centroid. Kalau 2 ya 2 centroid. Tentukan titik pusat atau centroid itu secara kemudian akan diukur. Ukur ke titik pusat. Ya, lebih dekat. Ya, diukur misalnya titik A dengan titik B, titik pusatnya A dan B. Titik lain diukur ke A dan diukur ke B. Kalau dibuat 2 klaster ya, klaster pertama titik pusat A, titik pusat yang klaster kedua B. Ya, titik akan diukur ke situ. Mana yang lebih dekat? Kalau dekat ke A, dia masuk ke klaster A. Kalau dekat ke B, masuk ke klaster B. Oke.
Saya langsung ganti ke contohnya saja biar lebih mudah. Misalnya ini seperti ini. Sudah kelihatan ya, ini data ini yang slide tadi. Misalkan ada data seperti ini, data setelah dibuat titik-titik ya, titik-titik. Ini ada koordinat X dan Y. Ya, data A adalah di titik X2, Y2, B 1,3, C X-nya 1, Y-nya 6, D X-nya 6, Y-nya 5, dan seterusnya. Nah, apa namanya, ada berapa nih, A, B, C, D, 4, 5, 8 titik atau 8 data. Akan di klaster atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok atau 2 klaster. Kalau kita akan mengelompokkan menjadi 2 klaster, maka diambil 2 titik pusat secara acak. Jadi seperti tadi yang di teorinya tadi ya, ambil 2 secara acak. Misalnya E dan G sini ya. E ada di titik 54, G ada di titik 25. Nah, itu untuk sementara menjadi sentroid awal, titik pusat awal dari klaster masing-masing, klaster pertama dan klaster kedua gitu ya. Kemudian diukur titik A sampai titik H, diukur ke G dan titik E. Nah, seperti ini misalnya A yang 2,2 diukur ke titik G, ternyata jaraknya 3. Titik A diukur ke titik E, jaraknya 3,61. Mana yang lebih dekat? Ternyata lebih dekat ke titik G. Sehingga klaster A masuk, titik A masuk ke klaster B. Yang B juga seperti itu. 1,3 diukur ke titik G dan titik E. Ternyata titik B diukur ke titik G, jaraknya 2,23. Titik B diukur ke titik E, jaraknya 4,12. Nah, masuklah ke klaster G. Ya. Ini mengukurnya dengan jarak Euclidean distance ya. Euclidean distance masih ingat nggak Euclidean distance? Lupa menambah. Atau di data kalau nggak salah ya. Nah ini Euclidean distance ya. Rumusnya ini ya. X min akar dari penjumlahan X min Y kuadrat, ya Euclidean distance. Jadi kalau di sini ya apa yang A misalnya 2,2 diukur atau diukur jaraknya dengan titik E yang 5,4 misalnya. Ya, akar dari 2 kurangi 5 kuadrat ditambah 2 kurangi 4 kuadrat. Nanti bisa dihitung sendiri. Akar atau 2 min 5 kuadrat ditambah 2 min 4 kuadrat diakarkan hasilnya. Di ukuran titik G juga 2 min 2 kuadrat ditambah dengan 2 min 5 kuadrat diakarkan. Nah, itu ketemu jaraknya. Ya, dengan Euclidean distance yang paling mudah. Setelah diukur semua, ternyata hasil pemplasterannya adalah seperti ini. G, 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 E, titik A di G, titik B di G, titik C di G, titik D di G, dan seterusnya. Jadi ada 4 titik di klaster G, 4 titik di klaster E. Yang ketiknya E. Nah, tapi belum selesai. Ini adalah iterasi pertama. Clustering adalah bisa banyak iterasinya. Tergantung stabilnya klaster-klaster itu. Nah, kalau baru 1 iterasi, maka dia akan diukur lagi. Ya, diukur lagi. Masing-masing klaster pertama dan kedua, klaster G dan klaster E akan dicari titik tengahnya yang real. Centroid yang real. Tadi centroid awal kan diambil secara acak. Nah, ini centroid realnya mana?
Nah, dibuat rata-rata. Jadi misalnya, oh ya, titik apa tadi? Titik A, B, C, dan G itu berada di klaster G. 2,2, 1,3, 1,6, dan 2,5 diukur rata-ratanya. Nah, rata-rata itu adalah sentroidnya. Jadi sentroidnya adalah 53/4,4 ini ya. Ini yang E, yang G 1,5,4. Nah, kemudian diukur lagi titik-titik ini. Titik-titik ini diukur lagi ke sentroid yang baru. Sentroidnya kan berubah ini geser. Nah, tadinya 5,4 menjadi 575,4. Jadi sumbu X-nya geser 0,75. Titik G-nya 2,5 menjadi 1,5,4. Nah, geser juga ini XY-nya. Sehingga harus diukur lagi. Nah, kemudian diukur lagi. Nah, diukur lagi, dia masuk klaster mana? Sudah semua. Seperti ini. Ya. Nah, ini hasil klasternya. Nah, apakah masih akan diukur lagi? Untuk melihat apakah ini perlu diukur lagi atau tidak, yang dilihat adalah klasternya di sini. Apakah ada perubahan dari iterasi yang pertama? Ini iterasi yang kedua ya. Kalau masih sorry. Kalau ada perubahan, misalnya titik A yang tadinya di klaster B, di sini menjadi klaster E. Walaupun satu saja perubahan, harus diukur lagi, dicari titik tengahnya lagi. Ya. Tapi kalau misalnya sudah stabil, sama antara iterasi pertama dan iterasi yang kedua, maka itu sudah dianggap stabil. Artinya tidak perlu diukur lagi, sudah berhenti sampai iterasi yang itu. Nah itu. Atau bisa juga dari sentroidnya. Sentroid yang awal dengan sentroid ini berubah enggak? Kalau masih berubah berarti harus lagi. Tapi yang paling ini sih ini ya klasternya ya. Klasternya ini sudah tidak berubah. Berarti ini sudah berhenti di sini. Kalau masih ada satu saja klaster yang berubah, ya nanti harus dilakukan iterasi berikutnya, diukur lagi. Yang H tadinya E menjadi berubah di iterasi kedua menjadi klaster G misalnya, maka itu harus diukur ulang dengan iterasi ulang. Gitu. Ini untuk apa namanya Cummins ya. Nah ini di sini dibagi menjadi dua klaster. Ya, ini klaster asumsinya klaster G dan klaster E. Kalau dibagi menjadi 3 klaster, menjadi 3 means, K-nya itu adalah jumlah klasternya ya. 3 means, maka ya ini centroid awalnya 3 ya. Terserah mau berapa karena random, acak. Nah, itu cara kerja Cummins clustering ini. Jadi sekali lagi harus dibuat titik dulu, kemudian dibuat sentroidnya, baru diukur jaraknya ke tiap sentroid itu. Kemudian dilakukan iterasi jika belum stabil clusternya. Kurang lebih seperti itu untuk clusteringnya. Kelemahan dari clustering ini adalah karena sentroid awalnya itu acak. Jadi ini sentroid awalnya 5,4 dengan 2,5. Nah, sumbu 5X5, Y4, sumbu X2, Y5. Ini sentroid awal. Karena acak boleh selain ini, boleh saja. Misalnya titik awalnya 6,1 dan 2,7 sentroid awal. Boleh saja yang lain. Nah, hasilnya bisa berbeda. Klasternya bisa. Nah, itu kelemahan dari Cummins itu seperti itu. Cummins clustering. Ya. Karena sentroid awal acak, kalau mengambilnya sentroid awal itu berbeda, hasil klasternya berbeda. Karena itu ada satu varian dari Cummins yang dinamakan Cummins plus plus.
itu adalah mengatur bagaimana mengambil centroid awalnya di situ, sehingga tidak akan ngambil secara acak. Oke, itu saja mungkin untuk clustering. Nah, algoritma yang kedua adalah agglomerative hierarchical clustering. Ya. Oke, jadi karena ini masuk ke clustering, berarti masuk ke bukan partisional. Kalau kami masuk ke partisional, ini masuk ke hierarchical. Bisa overlap. Overlap itu satu titik bisa masuk ke lebih dari satu cluster. Gitu. Oke, agglomerative hierarchical clustering. Kita misalkan ada data 6 seperti ini. Sekali lagi, semua data kalau untuk melakukan clustering harus sudah menjadi titik. Nah, ini menjadi titik seperti ini. Nah, kalau Kamin tadi ada titik pusat, kemudian setiap titik itu diukur ke titik pusat, lebih dekat ke mana. Kalau agglomerative hierarchical clustering, kita ada titik pusat. Ya. Tapi setiap titik akan diukur jaraknya ke titik lain. Gitu. A diukur ke B, A diukur ke C, A diukur ke D, A diukur ke E, A diukur ke F, gitu. B diukur ke A, ke C, ke D, ke E, ke F, dan seterusnya. Jadi setiap titik diukur dengan titik lain. Ya. Hasilnya adalah mengukurnya sama, bisa dengan rumus Euclidean distance, cara Euclidean. Ya. Setelah diukur, ternyata hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya ada isinya ya, yang segitiga yang atas ini. Cuman saya ringkas saja yang bawah, karena sama aja yang atas dengan bawah isinya. Ya. Karena sama kan, ini B dengan A, ini A dengan B, sama isinya sini 1,41. Yang A dengan C, ini sama dengan C dengan A yang ini, 4,12. Jadi saya hilangkan aja. Ya, setelah diukur, setiap titik hasilnya seperti ini. Ya. A dengan A pasti 0 lah. B dengan A 1,41. C dengan A 4,12. C dengan B jaraknya 3. Jarak D dengan A 5 dan seterusnya. Nah, apa yang dilakukan dengan hasil ini? Dikelompokkan berdasarkan yang terdekat jaraknya. Sesuai prinsip di clustering, pengelompokannya adalah berdasarkan kedekatan jarak atau data. Nah, ini berdasarkan jaraknya kita lihat. Yang paling kecil saja di sini selain 0 ya. 1,41. Ada 3. Ya. B dengan A. Kemudian ini adalah D dengan E. Nah, ini adalah E dengan F. Nah, kita buat dendrogramnya. Ini namanya diagram dendrogram ya. A dengan B. Ini A dengan B dikelompokkan. Ini selalu dua-dua ya, nggak boleh lebih dari 2. A dengan B ini dendrogramnya. Kemudian satunya misalnya ini ada irisan D dengan E dan E dengan F sama 1,41. Maka irisan D, E, F. Ambil satu saja, jangan dua-duanya diambil. Karena irisan nanti akan 3. Ya. Saya ambil contohnya E dengan F 1,41. Nah ini. Ya, seperti ini. Ini awal, yang awal. Kemudian diukur lagi. Ya. Diukur lagi. A-nya dijadikan 1. AB. Dan EF ini karena sudah mengelompok. Nah, setelah itu diukur. Ya. C dengan AB berapa, D dengan AB, dengan rumus Euclidean juga tadi. EF dengan AB berapa, EF dengan C berapa, gitu ya. Nah, dicari lagi yang paling dekat, yaitu yang paling kecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah 1,41 ini, D dengan EF. Karena itu, digabungkan di sini dengan dendrogram D dengan EF, seperti ini. Lagi dilakukan penghitungan jarak.
G, E, F digabung. Sehingga hasilnya seperti ini. Yang paling kecil adalah C dengan AB. Nah, maka C digabung dengan AB. Nah, karena sudah semua ini, terakhir ada digabung dalam klaster besar. Nah, sehingga dendrogramnya akan seperti ini. Ya, A dengan B, E dengan F, kemudian klaster ABC, klaster D, E, F, dan klaster terakhir adalah klaster yang besar, A, B, C, D, E, F. Nah, ini masuk ke hierarkikal yang seperti ini. Karena satu titik atau satu objek bisa masuk lebih dari satu klaster atau kelompok. Itu seperti itu. Oke, ini contoh dua algoritma untuk clustering. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, izin bertanya, Pak. Itu yang di tabel yang G sama E apa ya, Pak? Kalau yang atas kan E sama G itu titik untuk sentroidnya itu ya, Pak. Yang Ya. di tabel apa, Pak? Ya, terima Tabel kasih. mana? Tabel ya, mana? Ini? Tabel, iya. Yang mana? G yang sama G, E? Yang atas. Yang atas. G sama E, ini? Iya. Oh, ini adalah diukur misalnya ini. Ini titik E-nya kan 5,4, B-nya 2,5. Gitu. Nah, ini titik A yang 2,2 diukur ke 5,4. Yang E, hasilnya berapa? Ini hasilnya. Jaraknya. Jarak A ke E. Oh, baik. Kalau ini G-nya 2,5, ukur aja titik A yang 2,2 diukur ke titik G 2,5. Jarak A ke G ya dengan rumus Euclidean distance tadi. Oh, baik, Pak. Karena yang lebih kecil mana? Yang lebih kecil yang G berarti masuk ke G. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan, yang lain? Kalau di Python ada library-nya sendiri, ada fungsinya sendiri ya, k-means. Ini sudah ada. Oke. Ya. Sekali lagi ini kalau belum stabil ya, klasternya belum stabil, harus dilakukan iterasi lagi. Ya. Jadi bisa saja satu data yang banyak datanya ya, mungkin ada, kalau kita mengklaster data biasanya datanya bisa sampai ratusan ribu memang. Nah, kalau itu dilakukan proses clustering dengan k-means, iterasinya bisa sangat banyak sampai stabil klasternya. Ya mungkin bisa 10 kali, bisa 20 kali, bisa 100 kali, bisa 1000 kali iterasi juga bisa. Tapi bisa juga seperti ini, cukup 2 kali iterasi sudah berhenti. Ya, itu untuk k-means seperti itu. Kalau yang aglomeratif tidak, dia sekali jalan saja seperti itu. Sudah membentuk cluster, dan cluster itulah yang menjadi cluster yang stabil. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya stop ini share-nya. Oke. Jadi ya itu materi untuk untuk clustering ya. Jadi saya resume sedikit. Intinya tadi clustering itu masuk ke dalam learning yang unsupervised, tidak ada pemandunya. Jadi tiap data akan langsung mengelompok sendiri tanpa ada pemandu. Beda dengan klasifikasi yang supervised. Ada labelnya untuk memandu. Kalau ini langsung. Jadi kalau dengan satu kelompok data seperti tadi, kalau dengan klasifikasi pengelompokannya sudah pasti. Ya, sudah pasti sesuai dengan labelnya, sudah pasti. Tapi kalau clustering
masih nggak pasti. Pengklasterannya bebas sih, masih bisa 2 klaster, bisa 3 klaster, itu seperti itu. Kemudian apa? Ada 2 jenis pengklasteran, tipe pengklasteran, partisi dan hierarki. Yang partisi itu tidak overlap, satu titik menjadi satu klaster. Kalau hierarki satu titik bisa lebih dari 1 klaster. Nah, dan ini ya, kalau clustering itu tadi saya ulangi lagi, semuanya harus berupa titik. Jadi data apapun harus dijadikan titik, karena memang mengklasternya berdasarkan jarak atau kemiripan data. Kalau Kamins, tadi contoh Kamins itu adalah yang partisi, aglomeratif hierarchical clustering yang hierarkikal. Ya, seperti tadi saya contohkan, yang diukur adalah jaraknya, jarak masing-masing ya. Kalau yang Kamins ada titik pusatnya, pengukuran titik-titik adalah ke titik pusat. Kalau aglomeratif, pengukurannya adalah setiap titik diukur. Nah, nanti akan terbentuk klasternya seperti apa. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat mengaplikasikannya apakah dengan mengelompokkan data, apakah dengan clustering atau dengan klasifikasi. Tentunya yang paling mudah adalah menentukannya apakah ada label atau enggak. Kalau nggak ada label ya menggunakan clustering. Ya, berarti harus dibuat titik semua datanya. Tapi kalau ada label berarti harus dengan klasifikasi atau itu. Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak jelasin di algoritma Kamins itu ada yang namanya Kamins plus yang penentuan sentroidnya itu ada aturannya. Nah, itu aturannya gimana ya Pak? Atau dijelaskan di pertemuan berikutnya atau bagaimana? Ya, enggak saya jelaskan di sini ya. Oke, itu termasuk algoritma yang baru ya, tahun 2000, saya lupa 2008 atau 9 itu. Jadi baru sekitar 12-13 tahun yang lalu baru dibuat. Jadi masih belum banyak yang menggunakan juga, tapi pernah saya baca, saya belum mengaplikasikan juga sih, tapi bisa sih saya jelaskan nanti suatu saat. Saya nggak membuat ini, langkah-langkahnya belum saya buat di sini. Intinya adalah menentukan ininya saja, sentroidnya aja, awalnya. Kalau langkah mengklasternya itu sama dengan Kamins. Jadi bagaimana menentukan titik awal, itu aja. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak, saya cukup ya hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.